Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Lumajang, yang kami hormati Wakil Bupati Lumajang, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Lumajang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya, sehingga pada hari ini, Senin 9 November 2020, dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dalam acara penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda RAPBD tahun anggaran 2021, penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020. Sebelum memulai rapat paripurna pada hari ini, marilah terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin, disilahkan. Mas Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam, Ong Ulun, Basuki Langgeng. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian,
Direktur dan Camat se-Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati para wakil ketua, seluruh anggota dewan, sekretaris dewan dan para undangan rapat paripurna dewan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna dewan hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dewan hari ini dalam rangka mendengarkan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan nota penjelasan Bupati terhadap Raperda RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang baik dan benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum rapat paripurna dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mendengarkan serta mengikuti dalam rapat paripurna dewan hari ini. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan memperingati kelahiran sosok panutan umat manusia sejati. Mari kita teladani akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjaga silaturahim antar umat beragama serta menjaga ketentraman bermasyarakat di lingkungan kita. Kemudian selanjutnya selamat atas diraihnya penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu. Besar harapan kami dengan diraihnya penghargaan tersebut, semoga dapat dijadikan motivasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ke depan. Selanjutnya selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2020 besok dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa di era masa kini, makna pahlawan bisa dipahami dari berbagai pengertian diantaranya. Sosok panutan yang dapat membawa perubahan serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai sisi dari segi ekonomi, sosial budaya, seni, politik, bahkan pariwisata, dengan lingkup lokal hingga internasional, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan bagi bangsa Indonesia tercinta. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi, Bupati Lumajang periode 1998-2008. Semoga amal ibadah, pengabdian, dan perjuangan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rapat paripurna dewan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pimpinan dewan menyampaikan permohonan maaf dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan akibat wabah COVID-19 yang belum berakhir, sehingga rapat paripurna hari ini dilaksanakan secara Zoom atau virtual. Untuk itu saya mengajak segenap komponen masyarakat Lumajang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, dan saya berharap masyarakat Lumajang tetap tenang, melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna dewan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota dewan telah hadir sebanyak 37 orang dari 50 orang anggota dewan,
dan ini telah memenuhi quorum sesuai dengan bunyi pasal 112 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya dengan diawali ucapan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rapat paripurna Dewan pada hari ini, Senin 9 November 2020 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat-surat yang masuk. 1. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang nomor 900-427.73/2020 tanggal 8 September 2020 perihal penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2021. 2. Surat dari Bupati Lumajang nomor 180-427.1/2020 tanggal 10 September 2020 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Selesai. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, menindaklanjuti surat-surat yang masuk tersebut, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lumajang, sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada tanggal 6 November 2020, telah mengagendakan jadwal kegiatan Dewan bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Adapun agenda rapat paripurna Dewan hari ini adalah mendengarkan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Untuk itu kepada Saudara Bupati dipersilakan menyampaikan 2 nota penjelasan dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Saudara para asisten sekda, staf ahli, dan kepala OPD atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga perbankan, dan Direktur BUMD, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota keuangan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka penyampaian nota penjelasan atas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dan
nota keuangan atas Raperda APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021. Sebelum saya menyampaikan materi penjelasan atas rancangan perda tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sampai hari ini tetap semangat tanpa lelah, bahu-membahu melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, diantaranya seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah serta Rumah Sakit Swasta. Juga Kepolisian Resort Lumajang, Kodim 0821 Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang, Pengadilan Negeri Lumajang, Satpol PP, BPBD, petugas kecamatan, kepala desa, seluruh OPD, dan para relawan serta seluruh lapisan masyarakat tanpa lelah hampir setiap hari melakukan operasi penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Lumajang. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada para buruh, adik-adik mahasiswa, dan aparat keamanan, serta seluruh lapisan masyarakat yang mampu menjaga kondusivitas dan menjaga fasilitas publik pada saat pelaksanaan unjuk rasa terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kesadaran yang tinggi dari semua pihak atas tanggung jawabnya dan bisa menahan diri sehingga pelaksanaan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi para buruh, mahasiswa dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang saya sampaikan hari ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 224 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 harus sudah mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah ini. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan di daerah harus sudah tersedia sebelum pelaksanaan APBD tahun 2021. Artinya, rancangan perda tentang pengelolaan keuangan daerah ini harus sudah ditetapkan menjadi perda pada tahun 2020 ini. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, khususnya Badan Pembentukan Perda DPRD yang telah mengagendakan untuk melaksanakan pembahasan rancangan perda ini di tengah padatnya agenda kegiatan DPRD, yang juga harus melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Hadirin yang saya hormati, anggota Dewan yang terhormat, perda tentang pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menggantikan Perda nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mengacu kepada peraturan sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Perubahan yang sangat signifikan pada materi pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan struktur APBD yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, sesuai dengan perda yang baru ini, tidak lagi dikenal istilah dana perimbangan, melainkan pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah
pusat dan transfer antar pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan signifikan lainnya adanya pengaturan tentang penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum oleh Menteri Keuangan apabila evaluasi oleh Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD. Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta dengan rancangan Perbup tentang penjabarannya tidak ditindaklanjuti untuk disempurnakan oleh Bupati dan DPRD. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, materi dalam perda ini adalah semua tahapan dalam keseluruhan proses kegiatan tersebut. 1. Perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Indikator kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA. Namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini, di pemerintah daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran atau output dan hasil atau outcome yang akan dicapai. Hal ini terjadi akibatnya kurangnya informasi tentang keluaran dan hasil dalam dokumen penganggaran yang ada. Perda ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi atas perencanaan dan penganggaran yang selama ini belum tercapai. 2. Pelaksanaan dan penatausahaan. Fungsi verifikasi dalam SKPD juga dipertegas, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal, yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan dikembalikan lagi. Pemisahan tugas antara pihak yang melaksanakan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga dibenahi. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan
selama pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah. Yang ketiga, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan daerah yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Demikian penjelasan secara ringkas materi rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, saya serahkan pembahasan lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya, dan bersama ini juga saya sampaikan dokumen rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah untuk dibahas secara menyeluruh oleh Dewan yang terhormat, dengan harapan dapat menerima dan menyetujui serta menetapkannya menjadi perda. Berikutnya, saya akan sampaikan materi nota keuangan atas Raperda APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021. Sesuai ketentuan penyusunan RAPBD diawali dengan penyusunan KUA-PPAS dan dibahas bersama DPRD, dan syukur alhamdulillah KUA-PPAS Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 telah disusun tepat waktu dan telah disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Lumajang beberapa waktu yang lalu. Dan mulai hari ini telah sampai pada tahap penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 yang sebelumnya telah diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021 sedikit berbeda dengan RAPBD periode-periode sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, RAPBD disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan RAPBD tahun anggaran 2021 disusun berpedoman pada regulasi yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Terdapat hal-hal mendasar dan hal-hal teknis mengalami perubahan dan berbeda dengan penyusunan RAPBD periode-periode sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah mengalami perubahan sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan
validasi pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 2. Standar biaya di dalam RAPBD tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga regional yang di dalamnya mengatur mengenai standar satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat pertemuan, biaya pengadaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya yang lain. 3. Dalam penyusunan perencanaan RKA SKPD dan RAPBD 2021 wajib menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Dalam implementasinya banyak sekali permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi kendala dalam proses penyusunan APBD 2021. Pimpinan Dewan, anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Seperti kita ketahui bersama, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan APBD tahun 2020 mengalami koreksi dan penyesuaian cukup signifikan. Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan dan anggaran daerah. Dan anggaran negara atau anggaran daerah. Dampak pandemi COVID-19 terhadap APBD Kabupaten Lumajang tahun 2020 mengakibatkan adanya penurunan PAD sebesar 12,34% atau 39,5 miliar rupiah dan penurunan dana perimbangan mencapai 10,2% atau 146,09 miliar rupiah, serta penurunan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,7% atau sebesar 3,6 miliar rupiah, sehingga secara total pendapatan daerah di tahun 2020 turun sebesar 189,3 miliar rupiah. Akibat penurunan pendapatan ini, belanja daerah tahun 2020 ikut disesuaikan sehingga berdampak terhadap kurang optimalnya capaian program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal karena seluruh sumber daya digunakan untuk penanganan dan penanggulangan dampak COVID-19. Kondisi RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 dilihat dari kapasitas fiskal daerah diperkirakan relatif tidak berbeda dengan tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 di tahun 2021 masih sangat terasa dan sangat berpengaruh terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Ketidakpastian global maupun domestik kemungkinan masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Oleh karena itu, fokus utama di dalam kebijakan umum RAPBD tahun anggaran 2021 di samping upaya pemenuhan arah dan target pencapaian RPJMD di tahun ketiga, juga upaya untuk tetap melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19, penanganan dampak sosial, serta untuk pemulihan perekonomian daerah yang sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2021
masih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan memperhatikan kondisi dan potensi perekonomian daerah, arah kebijakan dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2021 antara lain dengan mendorong pemulihan perekonomian daerah karena terdampak pandemi COVID-19. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian, mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah, meningkatkan kualitas SDM dan skill tenaga kerja, optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah, pemberian kemudahan prosedur investasi bagi investor, dan meningkatkan stabilitas keamanan, kondusivitas, dan kenyamanan masyarakat. Rapat Dewan yang saya hormati, dalam rangka penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021, arah kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang di dalam KUAP PPAS tahun 2021 diantaranya sebagai berikut. 1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana tercermin di dalam program dan kegiatan di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Implementasi atas arah kebijakan pendapatan terutama lebih diarahkan bagaimana upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan upaya menjaga stabilitas alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundangan terkait penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. 2. Arah kebijakan belanja daerah ditujukan untuk tercapainya pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana tertuang di dalam target RPJMD tahun ketiga, termasuk pemulihan ekonomi daerah dan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. Implementasi atas kebijakan belanja tersebut diarahkan untuk melaksanakan program atau kegiatan prioritas, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dan kebijakan strategis, hasil musyawarah perencanaan pembangunan dan serap aspirasi masyarakat yang menampung pokok-pokok pikiran DPRD dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kekuatan anggaran belanja. Yang ketiga, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya untuk menutup defisit anggaran daerah dan menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran dikarenakan ketidakpastian dana transfer. Arah kebijakan daerah tersebut dijabarkan dalam 7 prioritas pembangunan yang telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, antara lain meliputi pemulihan ekonomi melalui percepatan pemulihan usaha mikro dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan layanan infrastruktur, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kepedulian sosial, pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pimpinan Dewan, anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Fokus utama kebijakan RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 masih dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia. Upaya tersebut sudah dilakukan di tahun 2020, tetapi masih belum optimal dikarenakan dampak COVID-19.
Oleh karena itu, di tahun 2021 diupayakan untuk menuntaskan capaian program dan kegiatan di tahun 2020 yang belum terlaksana akibat terbatasnya anggaran. Kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan tahun 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, program dan kegiatan pemerintah daerah tetap melanjutkan menggratiskan biaya persalinan khusus untuk kelas 3 di seluruh unit pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, serta unit layanan kesehatan lainnya melalui skema bantuan sosial. Program dokter muter tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sebanyak 25 puskesmas pada tahun 2021 sudah menerapkan badan layanan umum daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar tetap berjalan dengan baik dengan tetap mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan. Saya ingin sampaikan dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan program yang disebut Sinau Bareng. Program ini untuk menindaklanjuti dari berbagai saran, berbagai masukan terhadap anak-anak sekolah kita yang sampai saat ini masih belum bisa menjalankan proses belajar mengajar tatap muka sebagaimana keadaan normal. Program Sinau Bareng ini adalah anak-anak sekolah melakukan kegiatan belajar dalam bentuk sinau bersama-sama yang dilaksanakan di sekolah. Tentu proses pelaksanaannya bergantian, tetap menjaga protokol kesehatan dengan kapasitas sekolah yang disesuaikan, termasuk kapasitas kelas yang disesuaikan dengan jumlah murid supaya tetap ada jaga jarak, tetap menggunakan seluruh pelaksanaan protokol kesehatan dan menyiapkan seluruh infrastruktur terkait dengan langkah-langkah protokol kesehatan. Insya Allah hari Rabu yang akan datang sudah bisa diuji coba Sinau Bareng, anak-anak kembali ke sekolah dengan mekanisme yang tidak pada posisi belajar formal dan tidak menggunakan seragam sekolah, tetapi mereka tetap atau mereka diperkenankan ke sekolah dan bertemu dengan guru-gurunya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara di luar jaringan atau dengan tatap muka akan dilaksanakan jika kondisi memungkinkan. Sementara ini, pembelajaran secara daring atau online masih tetap dilakukan sambil melihat situasi dan kondisi pandemi. Jadi Sinau Bareng tetap berjalan, tetap dilakukan ke depan, insya Allah mulai hari Rabu dimulai, tetapi juga pembelajaran secara daring, secara online juga tetap menjadi pilihan bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Pemerintah daerah masih konsisten mengalokasikan anggaran untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan berupa bantuan seragam gratis kepada sekolah SD, SMP, baik negeri dan swasta, serta MI, MTS, Madrasah Aliyah, negeri dan swasta. Mohon maaf ini kurang MI-nya. Tertulis MI-nya kurang.
Jadi koreksi. Demikian pula untuk bantuan beasiswa kepada mahasiswa miskin berprestasi tetap akan dilanjutkan melalui belanja bantuan sosial. Pelaksanaan program Gempita Desa, gerakan membangun pendidikan kesetaraan di desa tetap dilanjutkan dan akan semakin dioptimalkan pelaksanaannya. Alokasi belanja di bidang pendidikan selain melalui program kegiatan pada Dinas Pendidikan juga dialokasikan melalui belanja hibah. Di antaranya belanja hibah pendamping BOS kepada lembaga sekolah SD dan SMP swasta, hibah kepada lembaga TK dan PAUD swasta, hibah BOSDA Madrasah Diniyah dari bantuan provinsi dan sharing APBD Kabupaten Lumajang. Hibah kepada sekolah swasta untuk honor guru nonib, operasional AKNL, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, BOP pendidikan kesetaraan, dan penyelenggara kejar paket, serta hibah kepada Komite Madrasah Aliyah. Kebijakan-kebijakan tersebut dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi anggaran di bidang infrastruktur di tahun anggaran 2021 diarahkan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang kondisinya masih banyak yang rusak. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 kurang optimal karena keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di tahun 2021, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan masalah infrastruktur secara cepat dan bertahap. Program ngapling, ngaspal keliling, masih tetap berlanjut dan akan semakin dioptimalkan. Dinas PUTR akan merespon secara cepat semua keluhan maupun pengaduan masyarakat terhadap ketidaklayakan infrastruktur. Di samping melalui program kegiatan pada Dinas PUTR, alokasi belanja infrastruktur juga dialokasikan melalui belanja hibah dan belanja bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembangunan drainase, gorong-gorong, talut, dan jalan desa, jembatan desa, serta sarana prasarana air bersih di desa. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Saya akan melanjutkan beberapa hal penyampaian secara singkat terkait dengan fokus kami untuk penambahan air bersih, khususnya di wilayah utara. Alhamdulillah, tahun 2020 ini sudah terrealisasi on progress untuk pemasangan 3.320 saluran rumah jaringan air bersih dari berbagai program, mulai dari Pamsimas, program hibah insentif daerah maupun program hibah khusus Pamsimas. Khusus di wilayah Ranuyoso, kita telah melakukan beberapa penyambungan saluran air bersih untuk beberapa desa, Desa Meninju, Desa Wonoayu, Desa Wateswetan, Desa Penawungan, dan Desa Wates Kulon. Dari seluruh sambungan rumah yang telah on progress terrealisasi dan proses pembangunan tandon air dari berbagai sumber mata air yang dikonsolidasi, insya Allah di Ranuyoso pada akhir tahun 2020 sudah bisa memberikan saluran air bersih untuk sekitar 10.000 jiwa. Kami akan terus optimalkan seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur air bersih, supaya harapan kami dalam waktu cepat masyarakat yang saat ini masih belum mendapatkan akses air bersih bisa segera melakukan
atau bisa mendapatkan sarana infrastruktur air bersih. Sambil kami secara bertahap, kami secara progresif juga melakukan evaluasi terhadap PDAM untuk supaya melakukan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Selanjutnya untuk berkenaan dengan bidang-bidang yang lain akan disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati. Saya persilakan. Rapat Dewan yang saya hormati, selain bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, bidang-bidang lain yang menjadi kebijakan pemerintah daerah sebagai berikut. Di bidang transportasi dan perhubungan, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. Di antaranya melanjutkan pemasangan CCTV di tempat-tempat tertentu yang rawan tindak kejahatan dan kecelakaan, peningkatan dan pemasangan sarana penerangan jalan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengendalian disiplin operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus untuk CCTV, sebagaimana janji politik kami bahwa kami akan memasang 1.000 CCTV di Kabupaten Lumajang, maka ini akan dapat terrealisasi tahun 2021. Bahkan bisa lebih dari 1.000 CCTV. Karena setiap desa akan memasang 15 CCTV. Sementara kita memiliki 198 desa. Jadi tahun depan akan terpasang 2.970 CCTV. Dan ini akan ditempatkan di seluruh desa se-Kabupaten Lumajang di titik-titik lokasi rawan kriminal. Di bidang pariwisata, pada tahun anggaran 2021 difokuskan pada pembangunan dan pengembangan kawasan wisata Ranupane dan Ranu Regulo dan sekitarnya, yang sempat terkendala di tahun 2020 karena dampak COVID-19. Di samping itu, pemerintah daerah juga tetap mengembangkan destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Lumajang. Di bidang kependudukan, melalui program Jebol Anduk, pelayanan terhadap administrasi kependudukan yang sudah bagus tuntas sampai di kecamatan akan semakin ditingkatkan mutu pelayanannya. Pada tahun 2021, sistem jemput bola tetap dilanjutkan terhadap pelayanan kartu identitas anak. Di bidang sosial, masih fokus pada penanganan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Di samping itu, pemberian santunan kematian dan bantuan korban kebakaran tuntas sampai di kecamatan tetap dilaksanakan. Selain itu, kebijakan bantuan sosial dialokasikan untuk program Kotaku, rehab rumah tidak layak huni, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama bagi masyarakat miskin, bansos untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, bansos kepada panti asuhan atau panti sosial, beasiswa mahasiswa miskin berprestasi, bansos untuk iuran BPJS, PBID, dan bansos yang tidak dapat direncanakan. Di bidang koperasi dan usaha mikro, akan semakin ditingkatkan bantuan penguatan modal usaha dan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pedagang atau melijo dan akan semakin diperluas jangkauannya. Di bidang pertanian dan pangan, diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan Lumajang sebagai sentra produksi padi organik. Pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja hibah, diantaranya untuk penguatan modal, pendidikan, hibah bidang keagamaan kepada LPTQ untuk honor guru ngaji, serta sarana dan prasarana rukem, hibah bidang kesenian dan olahraga, serta kepada organisasi kemasyarakatan yang anggaran dan pelaksanaannya melekat pada program dan kegiatan OPD. Hadirin peserta sidang paripurna yang saya hormati. Rendahnya kapasitas fiskal daerah masih menjadi isu utama di dalam penyusunan APBD tahun 2021. Apalagi di masa pandemi COVID-19,
kapasitas fiskal daerah masih menjadi permasalahan yang semakin berat. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu seperti belanja pegawai, bunga, dan belanja bagi hasil. Peningkatan kapasitas fiskal daerah salah satunya dapat dilakukan melalui upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara terukur dan rasional. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan PAD, beberapa kebijakan berikut ini akan saya terapkan di Kabupaten Lumajang, di antaranya intensifikasi sumber pendapatan yang ada dan ekstensifikasi sumber pendapatan baru dengan strategi pemutakhiran data objek pajak, wajib pajak, dan objek retribusi. Implementasi atas perubahan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dengan strategi sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Penegakan peraturan perundangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pajak dan retribusi daerah dengan strategi melalui koordinasi dan operasi dengan pihak terkait. Pemberian insentif kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui strategi berupa keringanan dan atau pembebasan denda administrasi, pemutihan, relaksasi dan pengurangan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui strategi sewa atas aset barang milik daerah. Peningkatan pengelolaan sektor pariwisata melalui optimalisasi pengelolaan objek wisata milik pemerintah daerah. Integrasi dan sinkronisasi data perpajakan dan retribusi dengan pemanfaatan IT. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penyaluran dana transfer melalui strategi menjaga ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran pendapatan transfer, meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait penyaluran dan penyampaian laporan pendapatan transfer, dan berupaya untuk memenuhi kriteria dana insentif daerah. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, RAPBD Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Oleh karenanya, RAPBD tahun anggaran 2021 ini telah dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga postur RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.586.567.050. Anggaran periode sebelumnya di PAPBD tahun 2020 sebesar Rp2.097.587.919,86 atau naik sebesar Rp52.499.130.130 Sumber pendapatan daerah antara lain dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta memperhatikan capaian realisasi PAD tahun 2019 dan realisasi PAD semester 1 dan prognosis realisasi anggaran tahun 2020, maka pada tahun anggaran 2021 pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp313.177.821.500, terdiri atas
Pajak daerah direncanakan sebesar 90.415 juta rupiah. Retribusi daerah direncanakan sebesar 42.250 juta 702.600 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar 5.064 juta 99.000 rupiah. Lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar 175.448 juta 19.900 rupiah. Pendapatan transfer merupakan nomenklatur baru di dalam APBD tahun anggaran 2021 yang berbeda dengan APBD tahun 2020 dan periode-periode sebelumnya. Terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 1.712.581 juta 96.550 rupiah. Anggaran pada periode sebelumnya di dalam PAPBD tahun 2020 dianggarkan sebesar 1.717.591 juta 456.000 rupiah atau turun sebesar 5.10.359.450 rupiah. Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar 1.376.392 juta 582.000 rupiah. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar 136.188 juta 514.550 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 119.828 juta 49.000 rupiah. Anggaran periode sebelumnya di dalam PAPBD tahun 2020 sebesar 94.518 juta 100.379 rupiah atau naik sebesar 25.309 juta 948.621 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah direncanakan sebesar 38.097 juta 849.000 rupiah. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar 81.730 juta 200.000 rupiah. Belanja daerah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 2.241.086 juta 967.050 rupiah. Anggaran pada periode sebelumnya di PAPBD tahun 2020 sebesar 2.180.567 juta 38.455 rupiah 47 sen atau naik sebesar 60.519 juta 928.594 rupiah 53 sen. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Klasifikasi belanja ini merupakan nomenklatur baru di dalam APBD tahun anggaran 2021. Sedangkan di dalam APBD periode sebelumnya, klasifikasi belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial. Belanja operasi selain diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah dan pelayanan, juga diperuntukkan untuk penyediaan barang dan jasa sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundangan, serta juga digunakan untuk memberikan bantuan bagi badan atau kelompok masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai stimulan bantuan sosial bagi perseorangan maupun kelompok masyarakat Kabupaten Lumajang. Anggaran belanja operasi tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 1.684.524.438.145 rupiah. Terdiri dari belanja pegawai dianggarkan sebesar 831.991.400.860 rupiah. Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 515.455.937 rupiah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 254.6.847.757.348 rupiah. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar 79.282.822.000 rupiah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasi. Belanja modal pada tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang akibat dampak pandemi COVID-19 dalam rangka pemulihan perekonomian daerah. Anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 203.264.618.655 rupiah. Anggaran tahun sebelumnya di PAPBD tahun 2020 sebesar 211.304.5.371 rupiah 43 sen atau mengalami penurunan sebesar 8.536.716 rupiah 43 sen. Anggaran belanja modal terdiri dari belanja modal tanah direncanakan sebesar 287.605.419 rupiah. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar 43.138.231.559 rupiah. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar 70.111.335.713 rupiah. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan direncanakan sebesar 85.222.908.263 rupiah. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar 4.456.337.701 rupiah. Belanja tidak terduga, anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 8 miliar rupiah. Anggaran periode sebelumnya di dalam PAPBD sebesar 34.497.496.044 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 26.447.496.044 rupiah. Penurunan yang cukup besar dikarenakan anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2020 dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Sedangkan penanganan dampak COVID-19 di tahun 2021 dianggarkan di dalam program atau kegiatan OPD.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 346 miliar 295.110.250 rupiah, terdiri dari belanja bagi hasil direncanakan sebesar 15 miliar rupiah yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah atau retribusi daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar 331 miliar 295.110.250 rupiah. Pembiayaan daerah merupakan nilai seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dianggarkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk memperoleh silpa dalam batas wajar dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja serta dengan mengoptimalkan upaya penagihan piutang pinjaman kepada masyarakat. Penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dalam APBD tahun anggaran 2021 direncanakan lebih wajar sebesar 98 miliar rupiah dan penerimaan kembali pinjaman daerah direncanakan sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan, pemberian pinjaman daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberian pinjaman daerah kepada usaha kecil dan menengah direncanakan sebesar 3 miliar rupiah. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikianlah gambaran umum RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021. Pembahasan lebih terinci akan dilakukan melalui rapat-rapat komisi dengan masing-masing mitra kerja. Harapan saya, TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi, serta Komisi DPRD dan seluruh SKPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 ini tepat waktu. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID, maka rapat-rapat lanjutan hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memanfaatkan waktu pembahasan secara efektif dan efisien. Setelah ini dokumen nota keuangan akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut. Semoga proses pembahasan selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Bunda Indah yang sudah menyampaikan nota penjelasan. Saran saya jaga kesehatan, jangan banyak makan pedas dan berat badan dikurangi 2 kg biar tampak ideal. Selanjutnya untuk mengawali pembahasan terhadap Raperda Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan Raperda tentang RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021, Saudara Bupati akan menyerahkan naskah nota penjelasan tersebut kepada DPRD melalui Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan guna dibahas pada tahap berikutnya. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah acara rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada tingkat pembicaraan kedua, yaitu penyampaian pendapat Badan Pembentukan Perda, penyampaian pendapat Badan Anggaran dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020
dan Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 11 November 2020. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Zainuri. Kepada beliau dipersilahkan. Ini guru saya di Python dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaharatil maut wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu latifum biibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini Senin 9 November 2020 pukul 10.55 waktu Indonesia Barat saya nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin tanggal 9 November 2020. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin disampaikan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami informasikan, untuk selanjutnya ada sesi foto bersama pembuatan kalender tahun 2021. Dimohon kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan untuk berkumpul di lobi karena akan ada